Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fatoni SSM Hum selaku dosen mata kuliah Apresiasi Drama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rakil Sriwahyuningsi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 dengan NIM 52106130011. Pada video kali ini, saya akan menganalisis dan mengupas hingga tuntas unsur-unsur yang ada dalam drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Adapun alasan saya memilih naskah drama ini, yaitu selain menarik, naskah drama yang ditulis oleh Putu Wijaya ini juga memiliki nilai sosial dan nilai moral yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup kita. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sinopsis dari drama Bila Malam Bertambah Malam. Naskah drama Bila Malam Bertambah Malam ini menceritakan tentang Gusti Biang, yaitu seorang janda yang begitu membanggakan kebangsawanannya. Ia hidup di rumah peninggalan suaminya. Gusti Biang adalah janda almarhum I Gusti Ngurah Rai, seorang bangsawan yang dulu sangat dihormati karena dianggap sebagai pahlawan kemerdekaan. Gusti Biang hanya tinggal bersama dengan Wayan, seorang lelaki tua yang merupakan kawan seperjuangan I Gusti Ngurah Rai, dan juga tinggal dengan Nyamaniti, seorang gadis desa yang selama kurang lebih dari 18 tahun tinggal di burinya. Sementara putra semata wayangnya yaitu Ratu Ngurah telah 5 tahun meninggalkannya karena sedang menuntut ilmu di Pulau Jawa. Namun, Nyoman juga sebagai tokoh utama ini yang mana selalu muncul pula dalam setiap pembicaraan sekaligus sebagai lawan jalannya. Sebuah konflik antar kedua tokoh tersebut, Gusti Biang yang selalu membanggakan kebangsawanannya dan kesombongannya mampu mempertahankan kesabaran Nyoman selama beberapa tahun, hingga akhirnya Nyoman hilang kesabarannya karena tidak kuasa menahan emosi dan amarah Gusti Biang. Karena akibat dari kesombongan itu, maka Nyoman pun pergi meninggalkan puri yang sudah lama ia tinggali. Sebelum saya mengupas tuntas mengenai unsur-unsur dalam drama Bila Malam Bertambah Malam, nah kita harus tahu dulu apa sih naskah drama itu dan apa saja sih unsur-unsur yang terkandung dalam naskah drama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, naskah adalah karangan yang masih ditulis tangan dan belum diterbitkan. Naskah drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Naskah drama ini dapat dijadikan sebagai bahan ajaran sastra yang dapat dipentaskan dan juga dipagelarkan dalam media audio seperti sandiwara radio. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya naskah drama ialah suatu karangan yang berisi dialog-dialog para tokoh yang saling berkaitan, yaitu adanya kesatuan dan kepaduan antara yang satu dengan yang lainnya. Juga terdapat petunjuk ekspresi dan lakon yang akan harus diperankan oleh seorang tokoh dalam sebuah pentas drama. Nah, yang kedua yaitu unsur-unsur dalam drama. Dalam drama terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur ekstrinsik, di mana unsur ini merupakan unsur yang membangun dari dalam naskah drama itu sendiri. Unsur intrinsik ini terdiri atas tema, alur, tokoh dan penakohan, latar, dialog, karmagung dan wawancang, gaya bahasa, konflik, dan juga amanat. Kemudian yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, di mana unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang membangun dari luar naskah drama itu sendiri. Nah, unsur ini terdiri atas biografi pengarang, nilai sosial, nilai moral, dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya kita akan mengupas satu persatu dari tiap unsur-unsur dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Untuk yang pertama, yaitu unsur intrinsik yang berupa tema. Tema pada drama merupakan suatu ide pokok atau gagasan utama dari sebuah cerita drama. Atau dapat dikatakan juga bahwasanya tema adalah gagasan pokok dari keseluruhan isi cerita dalam drama tersebut. Nah, tema dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam ini terdapat dua, yaitu tema mayor dan juga tema minor. Tema mayor naskah drama ini yaitu mengenai persoalan status sosial. Nah, adapun kutipan dialognya adalah sebagai berikut. Pada dialog ke-316, Gusti Biang berkata, "Cinta, ibu dan ayahmu kawin tanpa cinta. Apa itu cinta? Yang ada hanyalah kewajiban menghormati leluhur yang telah menurunkanmu, menurunkan kita semua di sini. Kau tak boleh kawin dengan dia, betapapun kau menghendakinya. Aku telah menyediakan orang yang patut untukmu. Jangan membuatku malu, ibu telah menjodohkan kau sejak kecil dengan Sagung Rai." Kemudian, terdapat pula pada dialog ke-322. Gusti Biang berkata, "Kalau ingin kau pelihara perempuan sudra itu karena nafsumu, terserahlah. Boleh kau pelihara sebagai selir, kau boleh berbuat sesukamu. Sebab aku telah memeliharanya sejak kecil, tetapi untuk mengawininya dengan upacara tentu tidak bisa." Nah, dari kutipan dialog tersebut dapat kita ketahui bahwasannya perbedaan kasta atau status sosial begitu dipermasalahkan. Nah, menurut Gusti Biang ini, Nyoman yang hanya dari kasta sudra itu tidak pantas untuk dijadikan seorang permaisuri, yang dia hanya pantas dijadikan selir oleh anaknya. Selanjutnya yaitu tema minor. Nah, tema minor dalam cerita ini terdapat dua, yaitu yang pertama mengenai sikap toleransi kepada hak asasi manusia, dan yang kedua yaitu perjuangan cinta yang bertentangan dengan tradisi. Adapun tema minor yang pertama yaitu tentang sikap toleransi kepada hak asasi manusia, yaitu terbukti pada dialog yang ke-420, di mana Wayan berkata, "Kenapa Ngurah dicegah kawin? Kita sudah hidup menderita karena perbedaan kasta ini. Sekarang sudah waktunya pemuda-pemuda bertindak. Dunia sekarang sudah berubah. Orang harus menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan lagi. Bagaimana Gusti Biang?" Nah, dari kutipan dialog tersebut dapat kita ketahui bahwasannya dalam hidup kita harus saling menghargai, memiliki rasa toleransi terhadap sesama. Karena meskipun status dan kasta kita berbeda, tetapi kita di mata Tuhan tetaplah sama. Kemudian tema minor selanjutnya yaitu mengenai perjuangan cinta yang bertentangan dengan tradisi. Tema minor yang kedua ini terdapat pada dialog ke-327 dan juga ke-328, di mana Ngurah berkata, "Kenapa tidak, Ibu? Kenapa? Siapa yang menjadikan Sagung Rai lebih pantas dari Nyoman untuk menjadikan istri karena derajatnya? Tiang tidak pernah merasa derajat Tiang lebih tinggi dari orang lain. Kalau toh Tiang dilahirkan di Burian, itu justru menyebabkan Tiang harus berhati-hati, harus pintar berkelakuan baik agar bisa jadi teladan orang. Yang lain omong kosong semua." Kemudian pada dialog ke-328, Ngurah juga berkata, "Tiang sebenarnya pulang meminta restu dari ibu, tapi karena ibu menolaknya karena soal kasta, alasan yang tidak sesuai lagi, Tiang akan menerima akibatnya." Nah, dari kutipan dialog tersebut dapat kita ketahui bahwasannya Ngurah sedang memperjuangkan cintanya terhadap Nyoman. Meskipun Sagung Rai sama-sama berada di kasta yang tinggi sama dengan Ngurah, akan tetapi bagi Ngurah, Sagung Rai tetap tidak pantas untuk menggantikan posisi Nyoman sebagai istrinya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu berupa alur. Alur merupakan rentetan peristiwa dalam cerita.
atau kerangka dari awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antar tokoh yang berperan dalam naskah. Nah, alur membawa cerita dari permulaan sampai dengan penyelesaian. Alur naskah drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya tergolong bentuk alur maju karena diceritakan secara runtut mulai dari awal hingga akhir. Nah, alur ini dimulai dengan pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada adanya konflik, puncak konflik, hingga penyelesaian. Nah, naskah drama Bila Malam Bertambah Malam ini terdiri dari 4 babak yang diawali dengan pengenalan situasi. Untuk yang pertama, yaitu tahap pengenalan. Tahap pengenalan dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya ini berupa pembuka. Nah, pada pembuka terdapat teks samping yang menerangkan malam di tempat kediaman Gusti Biang disempurnakan untuk tempat tinggal, adanya pengenalan latar cerita, dan juga munculnya tokoh Nyoman dan Wayan serta Gusti Biang. Nah, hal itu dibuktikan dengan kutipan berikut. Malam di tempat kediaman Gusti Biang, sebuah balai yang disempurnakan untuk tempat tinggal. Gusti Biang memanggil-manggil Wayan. Tahap kedua, yaitu tahap pemunculan masalah atau yang berpotensi untuk menimbulkan konflik. Nah, tahap pemunculan konflik ini dimulai dengan dialog berikut, yaitu pada dialog ke-217. Wayan pun berkata, "Gusti, Nyoman adalah tunangan murah, calon menantu Gusti. Berani sumpah, Nyoman adalah tunangan murah. Aku akan mengawini Nyoman Babe," katanya. "Biar hanya orang desa, pendidikannya rendah, tapi hatinya baik, daripada biar dimakan leak demi apa saja." Nah, alur cerita drama ini mengalir dari Nyoman yang akan meninggalkan balai megah itu. Paparan mengenai Nyoman dilanjutkan dengan pengenalan tokoh Nyoman yang terlahir di desa hidup yang miskin, yang bukan keturunan bangsawan, hanya karena seorang pelayan. Gusti Biang ini sangat tidak menerima karena ia merupakan keturunan bangsawan, yaitu keturunan kesatria kenceng, keturunan raja-raja Bali yang tidak boleh dicemarkan oleh darah sudra. Nah, Gusti Biang tidak peduli akan cinta baginya, karena menurutnya cinta-cinta hanya ada dalam kidung-kidung Semaran Danamu. Nah, kemudian pada dialog selanjutnya, yaitu pada dialog ke-240. Gusti Biang pun berkata, "Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku melarang keras. Ngurah harus kawin dengan orang patut-patut. Sudah kujodohkan dia dengan sejak kecil dengan Sagung Rai. Sudah kurundingkan pula dengan keluarganya di sana. Kapan hari baik untuk mengawinkannya? Dia tidak boleh mendurhakai orang tua seperti itu. Apapun yang terjadi, dia harus terus menghargai martabat yang diturunkan oleh leluhur-leluhur di Puri ini. Tidak sembarang orang dapat dilahirkan sebagai bangsawan. Kita harus benar-benar menjaga martabat ini. Oh, aku akan malu sekali kalau dia mengotori nama baikku. Lebih baik aku mati menggantung diri daripada menahan malu seperti ini. Oh, aku akan malu sekali. Apa nanti kata Sagung Rai? Apa nanti kata keluarganya padaku?" Tidak. Wanita itu menjerit dan mendekati Wayan dengan beringas. Kau biang keladi semua ini. Kau yang menghasut supaya mereka bertunangan. Kau sakit gede." Nah, pada babak ini mengungkapkan tahap pemunculan masalah atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan konflik, di mana Gusti Biang yang mengetahui niat anaknya yaitu Ratu Ngurah untuk menikahi Nyoman, tapi tentunya Gusti Biang tidak setuju karena permasalahan kasta. Nah, pada tahap yang ketiga itu tahap peningkatan konflik. Nah, terlihat pada dialog, yaitu pada dialog ke-312 sampai 316. Gusti Biang pun berkata,
Jawab saja dengan singkat, benar kau mau mengawininya? Jawab Ngurah, jawab. Kemudian Gusti Biang berkata. Ngurah berkata, ya, Tiang akan mengawininya. Gusti Biang pun menjawab, Ngurah, kau sudah diguna-gunanya. Ngurah pun menjawab, kami saling mencintai, Ibu. Sedangkan Gusti Biang mengelak. Cinta? Ibu dan ayahmu kawin tanpa cinta. Apa itu cinta? Yang ada hanyalah kewajiban menghormati leluhur yang telah menurunkanmu. Menurunkan kita semua di sini. Kau tidak boleh kawin dengan dia. Betapapun kau menghendakinya, aku telah menyediakan orang yang patut untukmu. Jangan membuatku malu. Ibu telah menjodohkan kau sejak kecil dengan Sagungrai. Gusti Biang terus menghasut Ngurah agar tidak melamar Nyoman dan mengatakan bahwa Sagungrai lah yang pantas untuk dinikahinya. Ngurah tetap bersikeras mengatakan bahwa dia tidak merasa derajatnya itu lebih tinggi dari siapapun. Gusti Biang merasa kehormatannya, kehormatan suaminya, kehormatan Sagungrai dan juga leluhur-leluhur di puri itu akan hancur bila Ngurah akan menikah dengan Nyoman. Nah, hal itu terbukti pada dialog yang ke-326 hingga ke-330. Gusti Biang pun berkata, dia tidak pantas menjadi istrimu, dia tidak pantas menjadi menantuku. Ngurah menjawab, kenapa tidak, Ibu? Kenapa? Siapa yang menjadikan Sagungrai lebih pantas dari Nyoman untuk menjadi istri? Karena derajatnya. Tian tidak pernah merasa derajat yang lebih tinggi dari orang lain. Kalau toh Tian dilahirkan di Burian, itu justru menyebabkan Tian harus berhati-hati. Harus pintar berkelakuan baik agar bisa jadi teladan orang. Yang lain omong kosong semua. Gusti Biang terbelalak dan mendekat. Ngurah pun berkata, Tiang sebenarnya pulang meminta restu dari ibu. Tapi karena ibu menolaknya karena soal kasta, alasannya tidak sesuai lagi. Tiang akan menerima akibatnya. Gusti Biang pun menangis. Ngurah bergulat dengan batinnya. Ngurah menjawab, Tiang akan kawin dengan Nyoman. Sekarang ini soal kebangsawanan jangan dibesar-besarkan. Ibu harus menyesuaikan diri. Kalau tidak, ibu akan ditertawakan orang. Ibu, Gusti Biang pun marah. Tinggalkan aku, anak durhaka. Pergilah memeluk kaki perempuan itu. Kau bukan anakku lagi. Leluhurmu akan mengutukmu. Kau akan ketulahan. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap klimaks atau puncak konflik, di mana konflik yang mencapai puncak dan tidak dapat dibendung lagi. Nah, hal ini dibuktikan pada dialog yang ke-387. Wayan berbicara dengan tegas. Tiang tahu semuanya tuh Ngurah. Sebab Tiang yang telah mendampinginya setiap saat dulu. Sejak kecil, Tiang sepermainan dengan dia. Seperti itu Ngurah dengan Nyoman. Tiang tidak buta huruf seperti disangkanya. Tiang bisa membaca dokumen-dokumen dan surat-surat rahasia yang ada di meja. Siapa yang membocorkan gerakan Ciung Wanara di marga dulu? Nica-nica itu mengepung Ciung Wanara yang dipimpin oleh Pak Rai. Menghujani dengan peluru dari berbagai penjuru, bahkan dibom dari udara sehingga kawan-kawan semua gugur. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian 96 kawan-kawan yang berjuang habis-habisan itu? Dalam perang puputan itu, kita kehilangan Kapten Sugianyar. Kawan-kawan Tiang yang paling baik, bahkan kehilangan Pak Rai sendiri. Dialah orang yang telah berkhianat. Dialah yang telah melaporkan gerakan itu semua kepada Nica. Nah, dari dialog tersebut diketahui bahwasannya Ngurah tidak percaya pada apa yang telah dikatakan oleh Wayan. Ngurah merasa bahwa Wayan telah menerima dan menghina keluarganya. Tapi Wayan dengan tegas tetap menceritakan kebenarannya tentang ayahnya yang merupakan seorang pengkhianat. Nah, yang terakhir yaitu tahap penyelesaian masalah.
Nah, tahap penyelesaian masalah ini terbukti pada dialog yang ke-417 hingga dialog ke-422. Gusti Biang dengan kemalu-maluan berkata, "Kenapa kau ceritakan semua itu padanya?" Wayan pun menjawab, "Waktu telah tiba, dia sudah cukup dewasa untuk tahu." Gusti Biang menjawab, "Kau menyebabkan aku sangat malu." Gusti Biang tertunduk dan Wayan menghapus air matanya. Wayan pun berkata, "Kenapa Ngurah dicegah kawin? Kita sudah cukup menderita karena perbedaan kasta ini. Sekarang sudah waktunya pemuda-pemuda untuk bertindak. Dunia sekarang sudah berubah. Orang harus menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan lagi. Bagaimana Gusti Biang?" Sambil menghapus air matanya, Gusti Biang berkata, "Aku tidak akan mencegahnya lagi. Kita akan mengawinkannya." Dengan manja, "Tapi jangan ceritakan lagi tentang yang dulu-dulu. Aku sangat malu." Wayan pun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Wayan tidak jadi pergi. Wayan akan menjagamu sampai kita berdua sama-sama mati dan di atas kuburan kita, anak-anak itu berumah tangga dengan baik." Unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pemeran dalam suatu drama yang mana terbagi menjadi tokoh protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Selain itu juga ada yang namanya tokoh sentral, tokoh utama, dan juga tokoh pembantu. Kemudian sedangkan penokohan ini sama dengan cara penggambaran watak dari seorang tokoh. Nah, tokoh harus memiliki watak yang kuat, dan antara tokoh protagonis dan juga antagonis ini harus kontradiktif antar keduanya. Dapat juga memiliki kepentingan yang sama seperti saling berebut sesuatu, kemudian saling bersaing, dan sebagainya. Nah, adapun pembagian tokoh-tokoh dalam drama Bila Malam Bertambah Malam, yaitu pada jalinan naskah drama Bila Malam Bertambah Malam ini terdapat dua tokoh, yaitu sebagai tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang pertama yaitu sebagai tokoh protagonis, yaitu Wayan dan juga Nyoman. Sedangkan tokoh antagonisnya yaitu Gusti Biang sendiri. Nah, kehadiran Gusti Biang dalam cerita inilah yang menentang keinginan tokoh protagonis dan tritagonis untuk menyatukan cinta mereka. Selanjutnya, tokoh sentral dalam naskah Bila Malam Bertambah Malam ini yaitu Gusti Biang dan Nyoman, dikarenakan peran mereka dalam drama tersebut merupakan proses perputaran lakon. Nah, selanjutnya kita akan mengupas satu persatu mengenai tokoh dari naskah drama Bila Malam Bertambah Malam. Tokoh yang pertama yaitu Gusti Biang. Gusti Biang ini merupakan seorang janda yang memiliki rasa kesombongan dan juga kebanggaan terhadap dirinya sendiri karena berasal dari keturunan bangsawan. Nah, selain itu Gusti Biang ini juga mudah marah, sehingga dia juga tidak segan untuk menghina dengan kata-kata yang kasar. Hal itu dibuktikan dengan dialog yang ke-82. Gusti Biang berkata, "Kejar setan itu, putar lehernya, kejar dia goblok." Selanjutnya pada dialog yang ke-90. Gusti Biang berkata, "Tua bangka, pukul dia sampai mati, putar lehernya. Diam saja seperti kambing." Tidak hanya itu, nah dialog yang menunjukkan bahwasanya Gusti Biang adalah tokoh yang suka marah, sombong, dan juga bangga terhadap dirinya sendiri, yaitu pada dialog yang ke-217. "Tidak, semua itu hasutan. Anakku tidak akan kuperkenankan kawin dengan bekas pelayannya. Dan kami keturunan kesatria kenceng, keturunan raja-raja Bahal yang tidak boleh dicemarkan oleh darah sudra." Tokoh yang kedua yaitu tokoh Wayan, di mana Wayan ini merupakan tokoh protagonis dalam cerita yang merupakan seorang abdi dari Gusti Biang
Ia juga seorang lelaki tua yang dulu pernah menjadi ajudan dan teman seperjuangan almarhum suami Gusti Biang, yaitu Gusti Ngurah Rai, di mana beliau telah gugur dalam peperangan tersebut. Dalam drama Bila Malam Bertambah Malam ini, Doyen sebagai sosok lelaki tua yang rela menjadi abdi Gusti Biang karena rasa cintanya kepada Gusti Biang. Namun ia juga lelaki yang baik, penyayang, dan selalu membela kebenaran. Hal itu dibuktikan pada dialog yang ke-413 yang berbunyi, Wayan berkata, "Tiang menghamba di sini karena cinta Tiang kepadanya, seperti cinta Ngurah kepada Nyoman. Tiang tidak pernah kawin seumur hidup dan orang-orang selalu menganggap Tiang gila, pikun, tuli, dan juga hidup. Cuma Tiang sendiri yang tahu. Semua itu Tiang lakukan dengan sengaja untuk melupakan kesedihan, kehilangan masa muda yang tak bisa dibeli lagi." Memandang Ngurah dengan lembut, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan kemudian berkata, "Tidak, Ngurah tidak boleh kehilangan masa muda seperti Babe, hanya karena perbedaan kasta. Kejarlah perempuan itu. Jangan-jangan dia mendapatkan halangan di jalan. Dia pasti tidak akan berani pulang malam-malam begini. Mungkin dia bermalam di Dauh Pala, di rumah temannya. Babe akan mengurus ibumu. Pergilah cepat, kejar dia sebelum terlambat." Selanjutnya yaitu tokoh Nyoman, di mana tokoh Nyoman adalah seorang gadis desa yang selama kurang lebih dari 18 tahun mengabdi dan tinggal bersama Gusti Biang. Nah, selama itu pula kebutuhan Nyoman tercukupi mulai dari pendidikannya dan juga kebutuhan sehari-harinya oleh Gusti Biang. Nah, hal itu terbukti pada dialog yang ke-40 dan juga dialog yang ke-122. Pada dialog yang ke-40, Nyoman berkata, "Gusti Biang memang orang yang paling baik dan berbudi tinggi. Tidak seperti orang-orang lain. Gusti telah menyekolahkan Tiang sampai kelas 2 SMP. Dan Gusti sudah banyak mengeluarkan biaya. Coba tengok bayangan Gusti di muka cermin. Seperti 30 tahun saja. Mau minum obatnya sekarang, Gusti?" Nah, selanjutnya yaitu pada dialog yang ke-122. Nyoman berkata dengan pelan-pelan, "Memang, saya banyak berhutang budi. Dikasih makan, disekolahkan, diberikan baju, dimasukkan kursus model. Tapi kalau setiap hari dijadikan bal-balan, disalahkan terus-terusan, sungguh mati kalau tidak dikuat-kuatkan. Kalau tidak ingat pesan Tung Ngurah, sudah dari dulu-dulu sebetulnya." Nah, selanjutnya yaitu tokoh Ngurah. Tung Ngurah merupakan anak dari Gusti Biang. Nah, Tung Ngurah ini bukanlah anak dari lelaki bangsawan yang seperti dugaan dari Gusti Biang. Tetapi Tung Ngurah ini memiliki sifat yang penyabar, patuh, dan juga menghormati orang tuanya. Hal ini dibuktikan pada dialog yaitu yang ke-257, di mana Ngurah berkata, "Ibu," dan juga pada dialog ke-264. Gusti Biang pun yang sebelumnya ditanya, Gusti Biang yang sebelumnya bertanya kepada Ngurah apakah dia bekerja. Ngurah pun menjawabnya, "Ya, bekerja sambil belajar." Kemudian Ngurah juga mengelak, "Ibu, banyak sekali yang saya pikirkan. Justru karena Tiang memikirkan ibu jadi begini." Nah, dari dialog tersebut dapat ketahui bahwasannya watak tokoh Ngurah ini merupakan sosok anak yang begitu memikirkan ibunya, seseorang anak yang rela belajar sambil bekerja agar dia bisa menjadi seorang anak yang membanggakan orang tuanya. Intrinsik yang keempat. Nah, unsur intrinsik yang keempat yaitu latar. Latar merupakan dunia rekaan yang di dalamnya mencakup tempat, sistem sosial dan budaya, alat dan waktu yang ada di dalamnya. Segala peristiwa terjadi di mana tokoh-tokohnya melakukan tindakan. Dan latar ini terbagi menjadi dua, yaitu latar tempat dan juga latar waktu.
Adapun latar tempat kejadian peristiwa dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam ini ialah sebuah tempat kediaman Gusti Biang di sebuah balai, di gudang, dan juga di kamar Gusti Biang sendiri yang dibuktikan pada dialog berikut ini. Malam di tempat kediaman Gusti Biang, sebuah balai yang disempurnakan untuk tempat tinggal. Di ruangan depan ada kursi goyang dan kursi tamu. Kemudian dibuktikan juga pada dialog yang ke-86, Wayan berkata, "Tiang ketiduran di gudang." Nah, selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktu ini terbukti pada dialog yang ke-15, di mana Nyoman berkata, "Nah, itu sebabnya kalau sebelum santap malam, apalagi sejak beberapa hari ini, Gusti sudah tidak mau minum jamu lagi. Minum sekarang ya." Kemudian pada dialog yang ke-107, Wayan berkata, "Malam-malam begini." Selanjutnya pada dialog yang ke-109, Wayan berkata, "Kau akan kemalaman di jalan." Unsur intrinsik yang kelima yaitu dialog. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam sebuah cerita drama. Nah, drama Bila Malam Bertambah Malam ini terdapat 425 dialog yang harus diucapkan oleh tokoh sesuai dengan peran yang diperannya masing-masing. Intrinsik yang keenam yaitu wawancang dan keramagung. Yang pertama yaitu wawancang. Wawancang merupakan dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita dalam naskah drama. Nah, misalnya saja dalam kutipan dialog yang diucapkan oleh Nyoman dan Wayan berikut. Nyoman berkata, "Benar Ida akan pulang hari ini." Wayan pun menjawab, "Iya." Nah, selanjutnya yang kedua yaitu keramagung. Keramagung merupakan petunjuk atau arahan bagi aktor terkait dengan perilaku, kemudian tindakan, maupun perbuatan yang perlu dilakukan di pentas. Nah, keramagung ini biasanya ditulis dengan menggunakan tulisan miring atau juga diapi dengan tanda kurung. Nah, contoh bukti kutipan yang terdapat dalam naskah drama ini yaitu pada adegan yang kedua. Wayan meninggalkan ruangan dan Gusti Biang tetap duduk dan mengambil jarum. Berulang-ulang menggosok mata sambil menggerutu. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu bahasa. Gaya bahasa merupakan kata-kata yang digunakan oleh pengarang dalam menuliskan percakapan dalam cerita drama. Nah, dalam naskah Bila Malam Bertambah Malam ini yang dikarang oleh Putu Wijaya menggunakan bahasa Indonesia yang dimasuki unsur-unsur bahasa Bali dengan maksud memperkenalkan bahasa Bali tersebut pada para pembaca atau penikmat karyanya. Contoh dari penggunaan kata-kata yang berasal dari bahasa Bali yaitu pada dialog yang ke-11, di mana Nyoman berkata, "Gusti Biang, ini air daun belimbing, bubur ayam yang sengaja Tiang buatkan untuk Gusti. Mari Tiang tolong." Nah, pada dialog tersebut terdapat kata Tiang yang berarti aku. Selain kata Tiang, juga terdapat kata Bape yang berarti bapak, kemudian ide untuk kamu, dan juga masih banyak lagi. Nah, unsur intrinsik yang ke-8 yaitu berupa konflik. Konflik merupakan suatu pertentangan atau permasalahan yang terjadi pada sebuah drama. Konflik dalam drama Bila Malam Bertambah Malam ini yaitu bermula ketika Ngurah, anak Gusti Biang, ingin menikahi Nyoman, yaitu yang merupakan pelayannya. Nah, kemudian Gusti Biang ini tidak setuju karena anaknya yang berasal dari kasta tinggi atau seorang bangsawan tidak pantas jika menikah dengan seseorang yang berasal dari kasta sudra. Hal itu dibuktikan dengan dialog yang ke-240 yang berbunyi, "Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku melarang keras Ngurah harus kawin dengan orang patut-patut. Sudah kujodohkan sejak kecil dia dengan Sagung Rai. Sudah kurindingkan pula dengan keluarganya di sana. Kapan hari baik untuk mengawinkannya? Dia tidak boleh mendurhakai orang tua seperti itu. Apapun yang terjadi, dia harus terus menghargai martabat yang diturunkan oleh leluhur-leluhur di puri ini. Tidak sembarang orang dapat dilahirkan sebagai bangsawan.
kita harus benar-benar menjaga martabat ini. Oh, aku akan malu sekali kalau dia mengotori nama baikku. Lebih baik aku mati menggantung diri daripada menahan malu seperti ini. Apa nanti kata Sagung Rai? Apa nanti kata keluarganya kepadaku? Tidak, tidak. Wanita itu menjari dan mendekati Wayan dengan beringas. Kau biang keladi semua ini. Kau yang menghasut supaya mereka bertunangan. Kau sakit gede. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap penikmat karyanya, di mana dalam amanat tersebut mengandung unsur-unsur kebaikan yang bisa kita ambil hikmahnya. Amanat drama biasanya disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama tersebut. Nah, amanat dari naskah drama Bila Malam Bertambah Malam adalah sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, tentunya kita tidak bisa lari dari makhluk hidup lain. Berpikirlah positif kepada orang lain karena dapat membuat hidup menjadi tenang dan juga terbebas dari rasa iri dan juga benci. Setinggi apapun derajat, kasta kita tidak boleh benar untuk membeda-bedakan, dan jangan memandang orang lain dari sisi luarnya saja. Seseorang yang sederhana dan tidak memiliki kasta tinggi bisa jadi ia memiliki hati yang baik, yang tulus dan ikhlas, karena kedudukan sematanya bukanlah hal yang permanen. Apabila seseorang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu, maka akan datang pula kebaikan dan begitu banyak manfaat dalam hidup yang diperoleh. Dan janganlah kamu menyimpan rahasia sekecil apapun. Suatu saat pasti juga akan terungkap. Selain unsur intrinsik dalam drama Bila Malam Bertambah Malam juga terdapat unsur ekstrinsik. Nah, dalam drama ini unsur yang membangun dari luar naskah drama yang pertama yaitu mengenai biografi pengarang. Nah, pengarang dari naskah drama ini yaitu Putu Wijaya. Biografi pengarang Putu Wijaya. I Gusti Ngurah Putu Wijaya atau yang lebih familiar dikenal dengan nama Putu Wijaya merupakan seorang sastrawan yang banyak melahirkan cerpen, novel, dan naskah drama. Ia juga merupakan penulis skenario film dan sinetron. Esainya juga banyak yang telah dipublikasikan. Ia lahir di Tabanan, Bali pada 11 April 1944. Tercatat sudah ada lebih dari 30 novel, 40 artikel pas, dan kritik drama. Selain itu, terdapat pula ribuan cerpen yang ia tulis, dan belum lagi ratusan esai, dan masih banyak lagi. Cerita pendeknya sering dipublikasi lewat Harian Kompas dan juga Sinar Harapan. Dua skenario filmnya yakni Perawan Desa dan Kembang Kertas telah meraih Piala Citra di Festival Film Indonesia atau FFI. Geliatnya dalam seni drama pun juga tidak diragukan lagi. Ia memimpin kelompok teater mandiri sejak tahun 1971. Bersama tim, Putu Wijaya telah sukses menampilkan begitu banyak pementasan teater baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya yaitu negara Amerika. Unsur ekstrinsik yang selanjutnya yaitu nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam yaitu sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, tentunya kita tidak bisa terlepas dari makhluk hidup lain, menghargai satu sama lain, berpikir positif, dan juga menghargai satu sama lain dapat membuat hidup kita menjadi tenang karena terbebas dari rasa iri dan benci. Dan setinggi apapun derajat yang kita miliki, tentu tidak dibenarkan jika kita membeda-bedakan orang lain. Dan kita juga tidak boleh memandang orang itu dari sisi luarnya saja, karena meskipun orang itu sederhana, pasti dia memiliki rasa hati yang baik serta tulus dan ikhlas. Kemudian yaitu nilai sosial. Nilai sosial yang dapat kita ambil dari dalam drama Bila Malam Bertambah Malam yaitu bahwasannya drama ini mengajarkan kita bahwa sebagai makhluk hidup tidaklah boleh kita melihat orang dari derajatnya saja atau status sosialnya.
Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus saling menghargai dan tetap rukun dengan sesama. Nah, itulah tadi unsur-unsur dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya yang sudah kita kupas satu persatu. Nah, semoga dengan pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita mengenai bidang sastra. Saya, Radil Sriwahyuningsih, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.